يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur selalu ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang, istiqomah. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ukhuwah yang hadir, yang sama kita muliakan, Bapak Ibu tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin, ayah bunda semuanya, dan anak-anak kita yang masih setia mendampingi kita. Mudah-mudahan kita nanti berbondong-bondong ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, lah dingin kok? 20 menit di Sikoah. Kalau bisa 10 menit aja. Ya, enggak usah lama-lama. Alhamdulillah sekarang kita sudah di masjid-masjid, musola-musola sudah mulai ada kemajuan soft kita. Alhamdulillah. Iya, kemajuan gitu. Maju ke depan, maju. Gitu. Di belakang udah mulai enggak apa-apa. Memang begitulah. Dan kita udah masuk babak penyisihan, tasisih, cie-cie. Ya Bu ya, jangan sampai tasera awak tengah jalan. Bareng sama-sama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah tadi pembicara pertama anak kita siapa tadi? Septi. Septi, masya Allah, istiqomah ya, sabar, tabah dan selalu. Mudah-mudahan kita doakan Septi dengan teman-teman serta ustadz dan ustazahnya sehat selalu dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat luar biasa tadi materi yang disampaikannya. Memang begitu Bapak Ibu. Pai ka rumah masjid itu kadang tak pai sembahyang doh. Pai foto-foto saya. Sama si doi gitu kan. Kayak itu sampai dari itu. Terkesimah juga kita. Kita berharap Septi dengan teman-teman semuanya selalu menyampaikan nanti yang hak, yang benar. Mudah-mudahan yang hak itu akan selalu tumbuh dengan baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mengingat waktu dan menimbang karena kita sudah masuk di malam-malam i'tikaf, maka yang terpenting bagi kita, Bu, boleh terang Bu? Lai. Sebuah kebatan kan mendangek-dangek statement awak tu. Kini lancar gitu kan. Alhamdulillah pengurus memang tanggap sigap gitu kan. Makasih Pak pengurus. Mudah-mudahan jadi amal jariah bagi kita semua. Yang pertama, amalan-amalan di malam i'tikaf. Ini yang terpenting karena kita akan menghidupkan. Kalau Rasul tuh kencangkan ikat pinggang, artinya arean, gitu. Jalan lok je lai, gitu. Nanti kalau ingin lalok panjang dah ada lalok benar lah, gitu. Lama meninggal so lalok panjang lah, gitu. Sebelum tidur panjang kita, maka kita panjangkan amal ibadah kita dulu. 1, biasakan jaga wudhu. Wudhu, tahu wudhu Bu? Jaga wudhu. Dan solat sunnah wudhu, biasakan. Jaga wudhu. Saya sekali mau jauhan supaya kok nanawak di dalam dapik loh gitu kan. Jangan orang di luar saja gitu. Ya, jaga wudhu. Kalau solat berjamaah itu berapa kelipatannya Bapak Ibu? 27. Kalau wudhu di atas wudhu, tadi wudhu solat isya ndak batal dah. Nanti awak tarwih dipakai wudhu itu, boleh, sah.
karena tidak batal. Tapi kita wuduk lagi, nah itu contohnya, berarti itu wuduk di atas wuduk namanya itu. Maka nilai pahalanya itu 50 darjat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali Babul Wuduk. Jadi ternyata wuduk tersebut sangat luar biasa, hebat. Kedua, wuduk tersebut, ini masih wuduk juga tuh. Wuduk tersebut adalah Allah cinta dan sayang terhadap hambanya yang menjaga amalan wuduk. Itu biasa sudah kita hafal itu. Surah 2. Nah, dari jelaskan itu ayat 2:22. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahagian dari doa sesudah wuduk. Nah, doa sudah wuduk itu sabanahnya lan saranca baca di luar tempat kamar kecil itu. Karena di sana tetap juga itu yang namanya najis. Mungkin dalam masjid atau mungkin udah di luar. Itu adabnya itu, adab saja. Allah sayang, Allah cinta terhadap hambanya yang suka taubat. Allah cinta, Allah sayang terhadap hambanya mutatahhirin, taharah, menjaga wudu. Dah ya Bu ya, wudu. Jadi pelihara amalan wudu. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Baca dalam kitab Bulughul Maram dan kitab-kitab hadis lainnya. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kaifa, bagaimana engkau kenal dengan kami? Bagaimana engkau kenal dengan umatmu ya Rasul? Nanti di akhir zaman, di akhirat, umat-umat di akhir zaman apa lagi? Awak ndak hidup di zaman Rasul, ndak ketemu dengan Rasul, tidak berjuang bersama Rasul. Kita bukan sahabat Rasul, ndak ada apa-apanya. Kita jauh dengan Rasul. Kaifa, bagaimana ya Rasul? Umatmu nanti engkau kenal." Qala, Rasul menjawab, nanti saya akan tahu, akan kenal di akhirat dengan umatku, yaitunya ada min atharil wuduk, tanda-tanda bekas-bekas wuduk dari anggota tubuh hambaku itu. Jadi Bapak Ibu, jangan diaruk lebih suak awak KTP dak ada do. Bu ya, kamalo KTP ke dicari go. Pak Lurah tadi mah, Pak Camat yang tadi mah dan tahu ada. Kakak tak ada. Kartu PIP ndak ada. Kartu ale, pokok kartu-kartu lah ndak ada, sialah ada. Maka tanda-tanda itu akan kenal dengan Rasul dari bekas wudu. Maka istiqomah menjaga amalan wudu. Bahkan kata Rasul, siapa yang istiqomah menjaga wuduk, amal wuduknya menyempurnakan dalam keadaan sulit. Sulit itu dalam waktu yang berat. Sulit itu makasihnya hari dingin banah. Kan ada hari dingin kok manggigi ya. Manggeritik awak di dingin. Kalau kita wuduk, mampu kita wuduk, itu jauh lebih hebat dari dengan wuduk yang biasa dan normal itu. Jadi amalan wuduk. Bahkan kata Rasul, dijelaskan di dalam riwayat, disampaikan kepada sahabat, "Ya Bilal, wabaika ya Rasul, amalan apa yang kau amalkan? Kok udah kedengaran sandalmu suaranya di surga? Tidak ada yang istimewa ya Rasulullah, kecuali siap wudu, saya sholat sunnah wudu 2 rakaat. Siap wudu, sholat sunnah. Siap wudu, sholat sunnah. Oh begitu ya? Iya ya Rasulullah." Coba bayangin, gara-gara sholat sunnah wudhu lah tadangah suara sandal Bilal di surganya Allah. Kan luar biasa itu. Jadi maka jangan dianggap remeh dan sepele amalan wudhu tersebut. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau awak Allah bersentuhan dengan yang namanya ke toilet, pai SKJ, sasak kajamban tuh ya kan. Pai awak ke toilet tuh, pastikan awak keluar dari kamar kecil tu, dari kamar tampik buaya ketik buaya kadang tu, beruduk. Pastikan diri awak. Kenapa? Awak buaya ketik tu, pipis tu najis tu ndak Bu? Najis kan? Masa najis dibawa ke dalam masjid lagi?
Masuk najis dibawa ke kampus, dalam sekolah, kemana-mana, maka wudhu lagi. Ya Bu ya, biasuan. Kalau tidak terbiasa memang agak aneh baru gitu kan, agak aneh lah. Nyo kadang-kadang, Pak, awak nak kan sholat do Pak? Hanya do ya tuh. Maka teorinya, sholat wajib pakai wudhu. Wudhu bukan hanya untuk sholat. Nah, itu teorinya. Ya Bu ya, lah 5 menit lewat. Nyo 20 menit sih kau nyobu kan bangi Bu kau. Ya, 1, biasakan wudhu. Jadi kalau etikaf tuh, kalau batal wudhu awak, wudhu balik. Mulai ngantuk wudhu. Salat sunnah wudhu, lanjutkan kegiatannya. Nah, gitu. Yang kedua, yaitunya biasakan, perbanyak, jaga terus, yaitunya amalan salat sunnah tahiyatul masjid. La tajlis, kata Rasul, jangan duduk dulu. Kata sebelum engkau salat 2 rakaat. Mungkin ada ibu-ibu, ada majelis taklim, ada kegiatan apa gitu kan, ke masjid. Biasakan salat sunnah sebelum duduk. Itu namanya memuliakan masjid, tahiyatul masjid. Yang ketiga, yaitunya wudhu tadi, kemudian termasuk salat sunnah wudhu, kemudian yaitunya salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah tahajud. Biasakan, pelihara terus. Nyodo je mengician bagai kalau Allah salat tarawih, ndak usah salat tahajud edo. Ndak ada hubungannya. Yang salat tarawih, tahajud. Itu beda bab itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tahajud itu nanti Allah akan ngangkat maqam mahmuda, kepada tempat yang mulia, yang terpuji. Maka biasakan ya 2 rakaat, 4 rakaat terus gitu, 8 silakan. Nah, yang penting jaga amalan salat sunnah tahajud agar amalan-amalan kita selalu meningkat dan bertambah. Hadirin kaum muslimin, selanjutnya yang ke berapa lagi tuh? Yang keempat, biasakan pelihara salat sunnah, termasuk salat sunnah tasbih. Tasbih, tahu Bu tasbih? Kalau yang alun biasakan, kata Rasul, kalau bisa setiap malam, kalau tidak bisa setiap malam, sekali sepekan, sekali seminggu. Tidak juga bisa sekali seminggu, sekali sebulan. Tidak juga bisa sekali setahun. Tidak juga bisa sekali semua hidup. Tidak juga bisa payah nah hidup itu sekali semua hidupnya. Tapi janganlah sekali semua hidup loh. Gitu kan. Biasakan, itu yang penting. Tasbih dengan 300 tasbih. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, karena masing-masing amal ibadah itu punya nilai-nilai tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan di malam-malam i'tikaf. Kemudian kalau ada mungkin kerja, masalah kegiatan, masalah apa, silakan salat sunnah, yaitunya istikharah. Termasuk salat sunnah taubat. Biasakan salat sunnah taubat. Kalau mau pakai mandi silakan, kalau enggak usah, salat sunnah taubat. Maka teorinya Bapak Ibu, kalau awak mandi baik pagi hari ataupun sore hari, ndak ada mandi-mandi yang lain loh, bukan mandi karena hadas besar kita, mandi biasa, pasang niat mandi taubat. Itu teorinya itu. Insya Allah siap mandi itu kata dalam keadaan telah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mandi itu. Berarti kita mandi taubat. Boleh. Jadi masalah itu dalam ilmu tauhid dijelaskan seperti itu. Supaya nilai mandi kita itu punya nilai. Diiringi dengan salat sunnah taubat silakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kenapa kata Rasul, manusia itu tidak ada yang lepas, yang luput dari salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap manusia itu pasti melakukan kekhilafan. Kalau tidak kadang ketik. Wa khairul khata' tubu ilallah. Manusia yang baik, dia melakukan khilaf, dia salah, maka selalu taubat kepada Allah. Taubat yang minimal, yang paling ringan adalah istighfar. Ya Bu ya, istighfar. Mau saidul istighfar silakan.
Jadi makanya kalau dalam masaji itu jangan banyak otayulai, perbanyak istighfar. Kalau ada baca Al-Quran danga, ada di tempat lain itu orang baca Al-Qurannya mau tasai. Padahal Allah telah sampaikan wa idza quri'a Al-Quran fastami'. Boleh terang bu? Halo. Istami' danga wa ansit diam. Begitu kata Allah. Kau cari siapa yang membaca, ayatnya baca, gimana cara dia membaca, apa firman yang dibacanya, hayati, fahami. Kalau itu dilakukan la'allakum turhamun, Allah berikan, Allah curahkan rahmatnya. Jangankan baca Quran, mandanga saya, mandanga saja, Allah berikan rahmatnya. Nah begitu. Ya Ali, bacakan Al-Quran, kata Rasul. Ya Rasulullah, dalam dirimu itu sudah Al-Quran semuanya. Tidak, ambo ingin mendengar. Nah, coba ingat. Rasulullah pun seperti itu. Pingin dengar bacaan Al-Quran. Karena mendengar itu beda. Punya nilai-nilai tertentu. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran, ngaji, ceramah. Ceramah itu Al-Quran yang disampaikan Bapak Ibu. Kecuali kalau masalah politik, nah gitu, praktis itu lain cerita gitu kan. Tapi kalau sudah ceramah agama, itu adalah nilai-nilai Al-Quran yang disampaikan. Terakhir nih, perbanyak zikir, perbanyak baca doa, perbanyak amalan-amalan lainnya. Yang jelas di malam i'tikaf itu perbanyak amalan-amalan yang dilakukan di sana. Ya salat sunnah, zikir, tilawah Al-Quran, salat sunnah, doa, zikir, istighfar, tilawah Al-Quran dan lain-lainnya. Nah, gitu. Kalau lah capek beko, elok tidur, nanti bangun lagi. Di sini ada i'tikaf ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah, biasakan gitu. Biasakan terus. Mudah-mudahan ini adalah ladang-ladang amal jariah yang baik bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat mutiara-mutiara di sisi Allah dengan amalan amaliyah. Semua itu adalah kita hanya satu-satunya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun minkum, ini adalah episode yang terakhir saya di sini sepertinya karena subuh sudah kemarin. Maka saya atas nama pribadi dan keluarga Irman Tanjung mohon dimaaf tasingguang tanya telantuang dekaturun yang indah pada tampaknya. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah karena kita akan melaksanakan sholat dan mohon doa terakhir Bapak Ibu untuk anak-anak kita, terutama anak saya khususnya karena dia dalam proses pendaftaran ke Universitas Ummul Qura. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita bersama hendaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, walaupun minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya